Shalom saudara-saudara. Amin Rais memang tokoh sepanjang zaman, sepanjang masa hidupnya. Dia banyak memberikan komentar. Dia orang Solo, dia pernah menjadi pimpinan Muhammadiyah, bahkan ketua MPR. Tapi selalu tindakannya dan omongannya adalah tidak ada yang benar di hadapan dia. Bahkan tidak ada presiden yang tidak dia lawan. Bahkan tokoh yaitu Presiden Abdurrahman Wahid sendiri, Gus Dur, yang dia promosikan menjadi presiden, dia lawan juga akhirnya. Nggak sampai setahun diturunkan. Dia berkonspirasi dengan Megawati dan terjadi kudeta sipil. Kudeta dikudeta supaya Gus Dur turun jadi presiden. Luar biasa Amin Rais ini. Kita lihat dulu apa komentar Amin Rais dalam kesempatan video saya kali ini. Ya. Mudah-mudahan sampai kepada Pak Prabowo, selama Gibran masih nongkrong sebagai wapres, sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah SWT. Hanya kan takabur itu yang harus saya katakan kepada orang tua ini, karena dia adalah dulu pimpinan saya ketika dia datang ke UMS dan saya sudah dekat dengan Amin Rais waktu itu. Dia pernah satu mobil dan sering saya datangi ceramah-ceramahnya karena saya dekat dengan adik-adiknya. Ada adiknya Rojak Rais yang dulu jadi calon wakil gubernur Jawa Tengah. Nah, itu dekat juga dengan saya. Yang paling dekat dan baik itu Dahlan. Saya juga nggak tahu masih hidup nggak sekarang, karena Amin Rais ini anak sulung yang terhilang sebenarnya kalau di istilah Alkitab itu. Dengan entengnya dia mengatakan akan dikutuk oleh Allah dan tidak akan diberkati Allah. Apalah istilah, dia bawa-bawa agama. Mestinya sudah tua begitu, ya janganlah ngomong seperti itu. Tapi dia tetap memanfaatkan kelebihannya itu karena dia pernah menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah. Kita lanjut, apa kata dia kepada Pak Prabowo? Menimbulkan petaka lebih lama lagi, ya. Nah, jadi kita minta atas nama kita semua, tolong diperhatikan Pak Prabowo. Jadi kalau bisa 3 bulan setelah ini itu segera diganti, lupakan sama sekali, ya. Yang kedua, Mas Prabowo juga harus menekan kepada Bapaknya Hufafa, ente, Pak Mulyono, jangan lagi mencawe-cawe terhadap kebijakan saya, ya. Kalau dilakukan, insya Allah yang diidealisasi, digambarkan secara ideal oleh Pak Prabowo itu pelan-pelan jadi kenyataan, ya. Tapi setelah begitulah provokatifnya dia nggak malu sama anak-anaknya yang sudah bahkan jadi anggota DPR dulu. Amin Rais ini keterlaluan kalau dia berbicara. Dan dia beri ultimatum kepada presiden untuk menurunkan dia, mengganti dia, dan lupakan sama sekali. Dan dia memperingatkan kepada Pak Jokowi agar tidak
cawe-cawe, yaitu bapaknya Fufu Fafa katanya. Penghinaan dan pelecehan terhadap wakil presiden. Itu nggak akan terjadi, Pak Amin. Itu kan yang ngangkat adalah pelantikannya itu sendiri. Ya bukan pelantikan, dia membacakan sumpah jabatan untuk bertanggung jawab 5 tahun yang akan datang. Nggak bisa diturunkan sekarang. Dan pada waktu nanti setelah umur 40 tahun, Gibran lebih bijak lagi agar hati-hati, jangan banyak ngomong. Kebijakan-kebijakan Anda yang akan datang itu akan menunjukkan jangan sampai salah persepsi, salah memandang masalah. Anda harus tumbuh menjadi pemuda yang telah diangkat dengan cepat. Bahkan wakil presiden yang paling muda di dunia ini adalah Anda. Belum pernah ada itu. Dulu Obama, Bill Clinton termasuk yang umur 40 sudah menjadi presiden Amerika di negara yang paling besar. Indonesia termasuk negara yang nomor 4 paling besar penduduknya. Jangan dihasut oleh orang seperti Amin Rais. Ya janganlah Pak Amin. Hati-hatilah Pak Amin. Nggak begitu caranya. Nah, kita dengarkan apa kata Gus Dur yang sudah meninggal aja bisa marah loh sama Pak Amin Rais. Entah kapan dibikinnya video ini. Pasti video ini ketika Gus Dur lagi di alam barzah. Mari kita dengarkan komentar Gus Dur. Loh, saya berani mengatakan demikian. Dia melanggar sumpahnya sendiri, janjinya sendiri. Lah orang melanggar sumpah atau janji itu kan penipu toh. Jadi Gus Dur mengomentari Amin Rais. Apa kata Gus Dur? Gus Dur, ini Ketua MPR Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Mengapa saya berani mengatakan demikian? Dia melanggar sumpahnya sendiri, janjinya sendiri. Lah orang melanggar sumpah atau janji itu kan penipu toh. Hebat ini. Gus Dur bikin video di alam barzah dan menghina Amin Rais sebagai penipu. Seorang presiden yang adalah kiai saja bisa mengatakan seperti itu kepada Amin Rais. Oleh karena itu, hati-hatilah berkomentar Pak Amin Rais, atau wes turun gunung aja. Atau tetap di gunung bersemedi saja di Gua Hiro sana, agar suasana perpolitikan di Indonesia ini aman. Bagaimana Bapak ditendang dari PAN, Partai Amanat Nasional sendiri yang Bapak bangun dan dirikan itu menunjuk bahwa Bapak itu munafik. Seorang pimpinan munafik. Padahal saya tidak berani untuk mengejek pimpinan Muhammadiyah, karena pimpinan Muhammadiyah itu selalu tulus. Yang paling berkesan kepada saya adalah Kiai Haji A.R. Fakhruddin. Itu pemimpin yang luar biasa dan rendah hati sekali. Kemudian Jindar Tamimi, guru dosen ke Muhammadiyahan saya ketika itu. Tetapi karena beliau itu suka mengajar
itu saja diajarnya. Suatu kali saya nggak mau memperhatikan pelajaran beliau, saya dikasih nilai E. Karena saya bosan. Ya, bosan pelajarannya, ngajarinnya itu saja. Ampun deh, akhirnya saya main di belakang. Saya nulis yang lain, tidak memperhatikan pelajaran beliau. Mungkin baru kali saya lah yang baru dikasih nilai E sama beliau. Itu pelajaran kemuhammadian, itu pelajaran tambahan, tapi itu pelajaran penting sebagai seorang kader, nggak boleh main-main. Ya, terima kasih Pak Ameng Rais. Biarlah berjalan dengan baik negeri ini, dan pemerintahan Prabowo Gibran akan sampai pada 5 tahun ke depan. Tuhan Yesus memberkati.